Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita kemauan untuk belajar, mau bersabar untuk belajar, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan sehingga kemauan itu dapat kita wujudkan dengan sama-sama belajar. Kita lanjutkan perbincangan kita masih berkenaan dengan sabar. Mari kita kenali sebab-sebab yang dapat mendatangkan kepada kita mendapatkan kemudahan untuk bersabar, mendapatkan kemenangan dengan sabar dan lain-lainnya. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafidhahullah ta'ala. Kita masih di bab Al-Asbabul Ma'inah ala Sabri, itu sebab-sebab yang bisa membantu seseorang untuk bersabar. Kita masuk di poin kedua, qala musannif hafidhahullah ta'ala, famal asbabul lati ta'inu ala sabri. Apa sebab-sebab yang bisa membantu seseorang untuk bersabar? Yang pertama, minal asbabil ma'inati ala sabri, di antara sebab-sebab yang bisa membantu untuk bersabar adalah ma'rifatu tabiatil hayatid dunya, mengetahui tabiat kehidupan dunia. Wa majubilat alaihi minal masyaqqati wal ana, dan apa yang ditabiatkan kepada dunia itu berupa masyaqqah, rasa berat, beban, wal ana, itu masalah. Wa anallaha khalaqal insana fi kabad, nah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Wa annahu katihun ila rabbihi kathan, dan manusia itu mereka katihun, yaitu jahidun, bersungguh-sungguh menuju kepada Rabb-nya dengan upaya yang sungguh-sungguh. Fa mulaqih, dan mereka akan berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah dengan membawa amal kebaikan dan amal keburukannya pada hari kiamat. Wa anal alama, bahwasanya rasa pedih, wa tanghis, dan gangguan, wal ibtala, dan ujian-ujian itu min tabiati hati dunia, itu termasuk tabiat dunia ini. Fala yumkin an takuna dunya biduni ibtilaat wal munghisat. Jadi dunia ini tidak mungkin kosong tanpa ujian dan gangguan-gangguan atau beban-beban. Kalau Abul Hasan At-Tahami dalam sebuah syair beliau mengatakan, tubiat ala kadarin wa anta turiduha safwan minal aqda'i wal aqdari. Dunia itu ditabiatkan, disifati, yaitu dengan sesuatu yang kadarin, yaitu sokbun, sulit, yang berat. Sedangkan kamu ingin dunia itu sofwan, kosong minal aqda'i, itu kosong dari keburukan, wal aqdari, dan segala beban. Wa mukalliful ayami dzidda tibaiha, dan hari-hari itu diberikan beban kebalikan dari apa yang ditabiatkan. Itu seakan-akan mutatallibu fil ma'i jadwata narin, seakan-akan kita itu menuntut air itu bisa membara seperti api. Nggak nyambung. Dunia itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kok pengennya serba enak, tenang, tentram, nggak ada masalah, itu berarti bukan sifatnya dunia. Masya Allah. Maka kalau anak itu ketika belajar dibiasakan untuk hidup mudah, belajar yang nyaman-nyaman saja, tidak diajari untuk menghadapi kesulitan, berarti mempersiapkan anak untuk ruwet. Untuk stres. Karena menyalahi tabiat dunia tadi. Allah. Dan kata beliau, man la ya'rifu hadhil haqiqah, siapa saja yang tidak paham tentang hakikat ini, maka sayufaji'u bil ahdas, maka dia akan dikagetkan dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin akan membuat dia terkejut. Dia tidak tahu hakikat dunia seperti ini, dan dia bayangkan
semuanya serba baik gitu. Ternyata loh kok banyak urusan-urusan yang seperti ini gitu, yang berat misalnya. Maka dia akan kaget dengan peristiwa-peristiwa seperti itu. Menarik tadi itu, syair tadi ini kan yang ditulis untuk menjawab permohonan dari Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika meminta bekal kepada gurunya tuliskan Tarikh Ad-Dimashqi. Tapi ini hanya sebagai kecilnya saja ya. Iya. Artinya menyiapkan sosok itu ketika mau membebaskan Baitul Maqdis itu ya dibekali dengan Menyadari hakikatnya dunia. iya. Jadi kalau mau Baitul Maqdis merdeka kok mengharapkan orang lain yang menolong itu ya ya nggak sampai itu ya. Kita tadi Mas. Atau dengan leha-leha cuma nonton gitu terus nanti otomatis merdeka ya nggak bisa. Dan amal ladzi ya'rifu tabi'atal hayatid dunya fa innahu idza hasala lahu ayu ibtilai au munghazin wajada fi qalbihi ma yuhawwinuhu li al-amra ladaihi. Dan adapun orang-orang yang dia itu paham bagaimana tabiat kehidupan dunia, maka sesungguhnya jika dia itu mendapatkan ujian atau gangguan, maka dia dapat di dalam hatinya itu sesuatu yang bisa meringankan, yang bisa menjadikan itu terasa enteng, itu perkara yang sedang dihadapinya. Jadi mengetahui hakikat dunia itu bisa membantu seseorang untuk lebih bersabar. Kalau dia paham, oh dunia ya isinya ini berat ya gitu, penuh ujian. Makanya salah satu sunnahnya kita baca surat Al-Mulk gitu ya, untuk menyadari bahwa memang hakikatnya dunia ini hanya ujian, bala. Untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Iya. Itu poin yang pertama, yaitu memahami tabiat dunia. Dan yang kedua, poin yang bisa membantu seorang itu untuk sabar adalah al-imanu bi anna dunya kullaha milkun lillahi ta'ala. Mengimani bahwasanya dunia itu seluruhnya adalah milik Allah Ta'ala. Yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha. Allah akan berikan dunia itu pada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah akan cegah, Allah halangi, tidak diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Maka apa saja yang ada pada diri kalian berupa nikmat, kenikmatan, itu adalah berasal dari Allah. Walidhalika, oleh karena itu, fa idza khurimal insanu min syai'in fa ubtuliya fa alaihi an yaqula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, ketika seorang itu dia terhalangi dari sesuatu atau diuji sesuatu, maka seyogyanya dia itu mengucapkan istirja, yaitu inna lillahi, segala sesuatu adalah milik Allah. Inna, sesungguhnya kita itu milik Allah, wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kita itu kepada Allah raji'un, akan kembali. Allah Ta'ala berfirman, alladzina, itu orang-orang yang idza asabathum musibah, ketika mereka itu ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal abdu wa ahluhu wa maluhu milkunillah. Seorang hamba, keluarganya, hartanya, semuanya adalah milik Allah Ta'ala. Wa inna mahum ariyatun. Mereka itu cuma pinjam. Kita ini dengan keluarga dan semua yang ada pada diri kita ini hakikatnya adalah pinjam dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'alahallahu indahu wa sahibul ariyah mata masya'a istirdada ariyatahu istaradaha. Jadi Allah jadikan pinjaman ini diberikan kepada hamba. Maka pemilik pinjaman kapan saja ingin minta balik yang dipinjamkan, maka harus dikembalikan. Wa Ummu Sulaim radhiyallahu anha lima faqahat hada kana laha ma'a Abi Talhah dalikal mauqif al-masyhur. Nah, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau itu sangat paham dengan masalah ini, sehingga ketika beliau bersama Abu Talhah pada satu kondisi yang sangat masyhur, yaitu hina mata waladuhu, ketika anaknya meninggal, faqalat lahu, maka Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talhah, ya Abu Talhah, ara'aita lau anna qauman a'aru ariyatahum ahlal bait fatolabu ariyatahum alahum an yamna'uhum. Wahai Abu Talhah, bagaimana menurut pendapatmu kalau misalnya ada seorang yang dia itu meminjami barang kepada orang lain, kemudian pemilik itu meminta apa yang dipinjamkannya,
apakah orang yang pinjam itu menolaknya atau menghalanginya? Qala la, ya enggak gitu. Artinya harus dikembalikan. Qalat, maka kata Ummu Sulaim, fahtasaba ibnuka. Fahtasaba itu sudah dipegang, sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala putramu. Maksudnya putranya sudah meninggal. Dan ini hadis ini benar-benar panjang. Kisah riwayat ini panjang. Karena setelah ini sebelum beliau Ummu Sulaim menyampaikan ini kan di dulu ya, dilayani, sakit dulu. Sakit terus meninggal kan. Begitu Abu Talha datang itu dilayani, diservis, makan dulu udah kenyang, kemudian hajat yang lain dipenuhi. Nah, setelah sudah tenang disampaikanlah ini. Dan Abu Talha menjumpai Rasul dan kata Rasul, tanya, apakah kalian tadi malam begini dan begitu gitu. Mudah-mudahan diberkahi dan digantikan anak yang lebih baik. Masya Allah. Itu beriman bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua. Dan poin berikutnya, di antara sebab yang bisa menolong atau membantu kita untuk bersabar adalah ma'rifatul jazai wassawabi ala hadas sabri. Mengetahui pahala, balasan dan pahala tentang di atas sabar ini. Pahala kesabaran. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ni'ma ajrul amilin. Senikmat-nikmat pahala orang yang berbuat, alladzina sabaru, yaitu orang-orang yang sabar. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Rabb-nya. Sebaik-baik pahala yang diberikan kepada orang yang berbuat adalah pahala yang diberikan kepada orang yang bersabar dan bertawakal kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, kata Ibnul Qayyim, mulakhadatu husnil akibati ta'inu ala sabri. Memperhatikan bagusnya akibat atau akibat nanti akhirnya seperti apa, maka itu akan bisa membantu seorang untuk bersabar. Maksudnya ketika kita tahu bahwa Allah itu menjanjikan pahala yang luar biasa ketika bersabar, berarti akhir atau ending dari kesabaran itu sesuatu yang baik karena mendapat janji Allah. Maka memahami hal seperti ini itu bisa membantu seorang untuk bersabar. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya watu ahlul afiyah yaumal qiyamah khina yu'ta ahlul bala'i sawaba law anna julutahum kanat kuridat fid dunya bil maqarid. Orang-orang yang mereka itu mendapatkan afiyah, selamat, baik-baik saja selama di dunia, nanti pada hari kiamat ketika orang-orang yang selama di dunia itu sering diuji, itu diberikan pahalanya, maka orang-orang yang ahlul afiyah, yang hidupnya baik-baik saja, penuh keselamatan sentosa itu, mereka itu berangan-angan. Andai saja dulu di dunia itu kulit mereka itu digunting-gunting dengan gunting, maksudnya diberikan balak yang luar biasa. Nah, ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang senantiasa diberikan ujian oleh Allah itu ternyata mendapat pahala yang luar biasa ketika dia bersabar. Makanya kalau kita lihat hari ini saudara-saudara kita di Palestina itu kondisinya begitu ya. Sangat berat. Yang kita belum tentu mampu di posisi mereka ini. Bisa jadi nanti pada hari kiamat kita yang merasa baik-baik saja ini akan iri ketika ditunjukkan ngerti yo gitu ya. Ngerti yo sing dibomi kene wae gitu. Meskipun kita tidak berharap ya, tapi ini belum tentu kuat tadi itu ya. Iya. Jadi ingat ada seorang ustadz itu ya. Mau berdoa, tidak jadi. Kenapa? Malu. Ingat beliau membahas ini tentang mau minta menjadi ahlul musibah, ya nggak berani juga. Tapi mau minta, ya Allah, angkatlah kesusahanku, berikanlah kepadaku rezeki yang macam-macam itu. Lalu beliau menyampaikan ini. Saya khawatir doa saya ini menyebabkan saya nanti menyesal ketika di akhirat itu. Nah, nasihat ini menjadikan saya sering termangu ya. Kadang-kadang ketika belajar tentang minyak wangi, ingin dapat mencarinya, lalu ingin berdoa, kadang ingat itu juga. Karena orang yang sering mendapatkan bala ini lenggang kangkung di akhirat. Di saat yang lain, bahkan orang-orang lain mendapatkan surga tapi bukan termasuk
ahlul musibah, melainkan ahlul afiyah di dunia iri, apalagi yang bukan ahli surga. Gitu ya. Ahli surga tapi di dunia ahlul afiyah ini iri dengan yang ahlul musibah. Dan ini juga makin membuktikan bahwa kadang-kadang yang nampak dalam pandangan kita itu hakikatnya bisa sangat bertolak belakang. Gitu. Iya, iya. Itu yang ada kisah ketika Rasul cerita ada ibu sedang menyusui anaknya. Oh ya. Lalu ada wanita yang digelandang, dihina, tukang zina, bla bla. Ternyata difitnah. Maka ketika ibu itu berkomentar, semoga anakku nggak kayak gitu. Anaknya itu dengan izin Allah kan bicara ya. Semoga aku seperti itu, karena dia adalah wanita baik-baik yang difitnah. Lalu kemudian lewat lelaki perlintai, mentereng, gagah. Terus ibunya bilang, semoga anakku seperti itu. Ini si bayi lepas lagi menyusuinya lalu bilang, semoga aku tidak seperti dia, karena dia ini orang seburuk-buruknya orang. Jadi hakikat dunia itu seringkali tidak sesuai dengan yang kita lihat. Sehingga karena itu kita hendaklah tidak mudah terpukau ketika seseorang tiba-tiba diangkat jadi komisaris. Wah ini. Ya, iya betul. Tapi benar itu. Iya. Tadi kan gitu. Karena Qarun itu kan dulu diangkat oleh Fir'aun. Iya, komisaris. Maksud saya itu kan mengingat ya, enggak hanya sekarang, dari zaman dulu sampai besok zaman kiamat akan selalu ada para penguasa zalim yang suka ngangkat orang-orang semisalnya. Dan tidak pernah berubah kaidahnya. Iya. Bentuknya saja yang berbeda. Muka-muka sih Dzulqarnain, jangan Fir'aun. Dan poin berikutnya di antara perkara yang bisa membantu seorang untuk bersabar adalah niatus sabr, yaitu niat untuk bersabar. Qala Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah, man nawas sabra ala ta'atillahi sabbarahullahu alaiha. Kata beliau, siapa saja yang berniat sabar untuk taat kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia sabar di atas ketaatan itu, wa quwwahulaha, dan Allah berikan kekuatan untuk bersabar di atas ketaatan itu. Wa man nawassabra an maksiatillah, dan siapa yang berniat untuk bersabar meninggalkan maksiat Allah, a'anahullahu ala dzalika, maka Allah akan tolong dia untuk bisa bersabar menjauhi maksiat tersebut. Wa asamahu minha, dan Allah jaga dari maksiat tersebut. Yang poin yang keempat adalah niat. Dan poin berikutnya di antara perkara yang bisa membantu seorang untuk bersabar adalah siqatu bi khusulil farji. Dia yakin bahwa pada akhirnya kebahagiaan itu akan dia raih. Fallahu ja'ala ma'a usri yusraini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada setiap kesulitan itu ada dua kemudahan. Rahmatan minhu azza wa jalla, sebagai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan ba'dal usri loh ya, ini ma'a. Bersama. Dan fallahu yunzilul ma'unata ala qadril bala, dan Allah akan turunkan pertolongan itu berbanding lurus dengan kadar ujian yang diturunkan juga. Wa huwa la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah Ta'ala berfirman, fasbir inna wa'dallahi haqqun, sabarlah karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala yastakhifannaka ladina la yuqinun, dan janganlah membuat kamu merasa ringan, maksudnya menjadi merasa bodoh orang-orang yang mereka itu tidak yakin. Jangan sampai orang-orang yang tidak yakin itu menjadikanmu ragu, merasa ini benar apa enggak sih gitu. Tapi sabarlah karena janji Allah itu pasti benar. Kemudian wasayan balijul fajru walau ba'da laili tawilin, dan akan terbit fajar setelah malam gelap yang panjang. Sunatohnya gitu ya. Iya. Kemudian dibawakan sebuah syair.
istati armatu tanfariji. Itu semakin kritis, semakin parah. Armatu yaitu kondisi kritis. Tanfariji yaitu semakin mudah ya, keluar dari ini. Diselesaikan. Jadi semakin kritis, semakin parah kondisi kritis itu, maka tanfariji. Farad itu kan menang, makanya akan menjadi semakin mudah kemenangan itu didapatkan. Qad adana lailuki bil balaj. Karena sungguh adana yaitu mulai lailuka malammu, lailuki malam itu apa? Bil balaj yaitu menyingsing fajar menyingsing. Jadi semakin gelap, kalau misalnya dianalogikan dengan malam, maka malam itu semakin mendekati puncaknya, itu berarti semakin mendekati fajar gitu. Semakin berat kondisi seseorang, kritisnya, maka berarti pintu kemenangannya itu semakin dekat. Sebagaimana semakin mendekati puncak malam, fajar itu semakin dekat waktunya. Wa Yaqub alaihi salam, Nabi Yaqub alaihi salam sabara ala faqdin Yusuf alaihi salam. Itu sabar ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa isnaini minal auladihi, dan 2 orang anak lainnya. Wa qala, kata beliau Nabi Yaqub alaihissalam, fasobrun jamilun, sabar yang indah. La tasakhata fihi, beliau tidak marah pada apa yang menimpa beliau. Wala jaza'a, beliau tidak gelisah, tidak panik. Wa qala, dan berkata, asallahu an ya'tiyani bihim jami'an. Aku berharap bahwa Allah akan mendatangkan mereka semuanya padaku. Tetap optimis. Wasaka basuhu wa husnuhu ilallah. Beliau hanya mencurhatkan kesedihan yang mendalam itu kepada Allah saja. Innama asku, aku itu semata-mata hanya curhat, basi yaitu innama asku basi wa husni, semata-mata aku mencurhatkan kesedihanku yang mendalam ini ilallah, hanya kepada Allah. Walam yasku ilal makhlukin, dan beliau tidak mencurhatkan itu kepada makhluk. Fakhassalallahu al-farja ba'da dalika, maka Allah datangkan kemenangan, kebahagiaan setelah masa-masa sulit itu. Wa ijtama'a lahu auladahu jami'an, dan Allah kumpulkan anak-anaknya seluruhnya. Jadi yakin bahwa pada akhirnya kebahagiaan, kemenangan itu akan diraih. Dan Allah tidak mengingkari janji. Dan di poin berikutnya, di antara perkara yang bisa membantu seorang bersabar adalah wa mimma ya'inu ala sabri al isti'anatu billahi ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Wal luju'u ila khamahu, dan kembali menuju kepada perlindungan Allah Ta'ala. Wa talaba ma'unatahu subhanahu, dan meminta pertolongan Allah Ta'ala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali bersama Allah Ta'ala. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, ikhbarun bi anna dzalika ay sabru la yanalu illa bi masyiatillahi wa i'anatihi wa haulihi wa quwwatihi. Ini adalah kabar bahwasanya yang demikian itu, yaitu kesabaran itu tidaklah bisa didapatkan kecuali karena kehendak Allah dan pertolongan Allah, kuasa Allah dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang memahami ini, maka dia hanya akan meminta pertolongan kepada Allah, karena kesabaran itu berada di bawah masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di poin ke-7, ini poin terakhir yang kita baca pagi ini, di antara perkara yang bisa membantu seorang untuk mendapatkan kesabaran, wa kadzalika fa innal imana bil qada'i wal qadar min a'dami ma ya'inu ala sabri. Iman terhadap qada dan qadar Allah termasuk perkara yang sangat agung yang bisa membantu seorang untuk bersabar. Wa an ya'lamal abdu anna qada Allah nafidun. Dan seorang hamba hendaknya dia tahu bahwa ketetapan Allah itu bersifat mengikat, pasti terjadi.
wa an yastalzimu lima qadahu wa qadarahu, dan itu pasti seseorang itu akan terikat atau menjalani apa yang sudah ditetapkan Allah dan ditakdirkan untuknya. Mimala khilata lahu bihi, dan dia itu tidak memiliki cara untuk berkhilah dari qada dan qadar Allah. Tidak bisa ngelak ya, kalau sudah Allah Ta'ala takdirkan. Bisa berkilah. Karena itu sudah ditulis berapa? 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabara'aha. An-nabra'aha. Ma asaba, apa saja yang menimpa min musibatin berupa musibah fil ardi di bumi wala fi anfusikum, dan juga yang ada di diri kalian, tidaklah itu menimpa ila kecuali itu sudah tertulis di kitab sejak sebelum diciptakannya dunia ini. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Summa, kemudian innal abda ya'lamu anal jazaa'a wal hala'a wat tabarruma wal i'tirada wat taskiya wa tadajjur la yajdi syai'an. Sesungguhnya seorang hamba dia mengetahui bahwasannya rasa panik, gelisah, kemudian takut, tidak sabar, kemudian keberatan, rasa berat, rasa menanggung masalah yang tidak tertanggungkan, kemudian keluh kesah dan yang semisal itu, maka itu tidak menghasilkan sesuatu pun. Ngersulo dia itu terhadap apa yang diterima, bentuknya baik panik atau gelisah atau keluh kesah dan seterusnya, maka itu tidak menghasilkan, tidak mewujudkan apapun. Wala yaitu mafqudan, dan tidak bisa mengembalikan sesuatu yang sudah hilang. Wal aqilu, dan adapun orang yang berakal, huwa alladzi yatakhalla bisabri inda wuqu'il musibah. Maka orang yang sabar, orang yang berakal itu adalah dia yang berhias dengan kesabaran ketika terjadi musibah. Bi aksil jahil, berkebalikan dari orang bodoh. Alladzi yajza'u wa yatadajjaru summa la yajidu lahum ma'ilan ba'da dzalika illa fis sabri. Nah, orang-orang yang bodoh itu, mereka itu gelisah, panik, kemudian cemas, dan dia tidak mendapati apapun yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalahnya, berlindung darinya, kecuali dengan kesabaran. Jadi kesabarannya datang, tapi belakangan setelah ngeluh-ngeluh dan macam-macam, ternyata tidak menyelesaikan, baru kemudian sabar. Walau annahu sabaro mundul lahdatil awal aula lakana khairan lahu. Andai saja dia itu sabar sejak awal gitu, maka itu akan baik baginya. Nah, bisa sabar sejak awal itu diantaranya yang bisa membuat seorang itu untuk bisa seperti itu adalah dia paham tentang qada dan qadar Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita baca pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ini kebaikan, kemuliaan, kesyukuran, kesabaran, dan seluruh kebaikan-kebaikan yang diperlukan oleh seorang mukmin untuk selamat di hadapan Allah Ta'ala, untuk mendapatkan pertolongan di hadapan Allah Ta'ala di hari ketika tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.